Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 5th grade untuk murid-murid kelas 5 from SDN Semper Timur 03. You are still with me, Mrs. Me. Today we are going to the last chapter. Kita akan ke bab terakhir yaitu chapter 8, bab 8 di semester ini mengenai weather and seasons. Yang kedua simple present tense, tapi kita akan membahas adverbs of time-nya lalu bentengan game. Let's begin from the very first one. Weather, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan cuaca. Ada beberapa macam jenis cuaca yang biasa kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya you can say, kalau langitnya cerah seperti ini, you can say that it is sunny. Cerah. And then, kalau misalnya biasanya di dataran tinggi ketika pagi penuh dengan kabut atau berkabut disebut dengan foggy. Lalu, jika anginnya berhembus kencang, kita sebut berangin, or in English we can say it is windy. Lalu, jika misalnya hujannya deras, disertai angin kencang, itu kita sebut dengan badai, atau in English kita sebut stormy. Dan jika langitnya awannya sedikit, cerah, maka kita sebutnya dengan clear sky, atau langitnya cerah. Tidak banyak awan. Lalu, jika ada salju turun, disebut bersalju atau snowy. Dan jika misalnya ini biasanya kalau mau hujan ya, awannya berkumpul, langitnya jadi agak gelap, kita sebut cloudy atau berawan. Dan jika hujan, kita sebut dengan rainy. Ulang ya. Sunny, cerah, foggy, berkabut, windy, berangin, stormy, badai, clear sky, langit cerah, snowy, bersalju, cloudy, berawan, rainy, hujan. Paham sampai sini? Lanjut. Next. Setelah weather, kita akan membahas tentang seasons atau musim. Tapi musim yang we are going to discuss here adalah musim yang di negara subtropis atau negara 4 musim. Sementara kalau Indonesia iklimnya tropis itu 2 musim, tapi kita tidak membahas yang iklim tropis. Yang negara 4 musim pertama ada summer, autumn atau fall, lalu ada winter, dan spring. Biasanya negara-negara Eropa atau Asia Timur, Amerika, mereka mengenal 4 musim seperti ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah summer atau musim panas. Musim panas biasanya terjadi ketika bulan Juni, July, and August. Jadi 3 bulan. In summer, it is hot and dry. Jadi sudah jelas panas dan udara cenderung kering. What happens in summer? Apa yang terjadi saat summer? Biasanya karena panas, orang-orang wear menggunakan thin clothes, pakaian yang tipis, with hat or cap, dengan topi, untuk menghindari sinar matahari. Lalu karena panas juga, mereka menyejukkan diri dengan go swimming, berenang at the pool, di kolam renang atau di beach, pantai. Dan karena cuacanya cenderung cerah, the sun shines brightly. Jadi intensitas mataharinya bersinar sangat cerah. That's about summer. Next, the second season adalah autumn atau fall, atau disebut juga musim gugur. Jadi transisi dari panas nggak langsung ke dingin, tapi sejuk dulu di musim gugur. Terjadi di bulan September, October, and November. Jadi bulan-bulan sekarang ini kalau di Europe itu sedang autumn atau fall. In autumn, udara cenderung cool, sejuk, dan windy, berangin. Jadi mulai transisi ke dingin. What happens in autumn? Apa yang terjadi saat autumn? People wear jackets karena cuacanya sudah mulai dingin, orang-orang memakai jackets, sweater, pakaian hangat, dan shawl. Kalau kamu suka lihat film barat, mereka menggunakan shawl atau shawl untuk melindungi area leher dari udara dingin. Lalu, yang
Dominan, namanya juga musim gugur. Leaves, daun-daun fall down. Daun-daun berguguran from the tree. Jadi di mana-mana kamu akan melihat keadaannya cenderung warnanya oranye atau kuning dari daun-daun yang gugur. Nah, karena terjadi di bulan Oktober, the last Oktober itu mereka merayakan Halloween. Jadi kalau kamu suka lihat perayaan Halloween misalnya on a television, kenapa ada labu warna kuning? Karena itu sedang autumn. Jadi cuaca atau kondisinya mendukung untuk perayaan Halloween. Next, musim ketiga adalah winter atau musim salju atau disebut juga musim dingin. It happens in December, bulan Desember, January, and February. Jadi mulai Desember itu mulai masuk musim salju. Of course, it is cold, dingin, dan rainy, hujan kadang-kadang. What happens in winter? Apa yang terjadi saat winter? People wear jacket seperti ini, mereka menggunakan jaket yang lebih tebal, sweater, pakaian hangat, dan juga shawl. Snow falls down. Snow, salju berjatuhan. And Christmas. Nah, jadi karena terjadi di bulan Desember, tanggal 25, mereka merayakan Christmas. Jadi rata-rata, Christmas biasanya memang dirayakan saat winter. Jadi biasanya identik dengan salju, like that. Lalu musim yang terakhir adalah spring atau musim semi. Nah, like that. Musim semi, it happens on March, April, and June. Jadi di bulan Maret, April, dan June, cuacanya mulai hangat, dari transisi dari dingin, hangat, lalu breezy, anginnya sepoi-sepoi. What happens in spring? People wear thin clothes karena cuacanya mulai menghangat, pakaian dinginnya ditinggalkan, mereka mulai menggunakan pakaian yang lebih tipis. Flowers bloom, of course, karena namanya musim semi, setelah di musim dingin, transisi salju meleleh, bunga-bunga bermekaran. The sun shines softly, matahari bersinar dengan lembut. Okay, that's all about 4 seasons in Europe. Itu adalah 4 musim yang ada di Europe. Tadi sudah ada dijelaskan tentang summer, lalu menjadi autumn, lalu menjadi winter, dan terakhir spring. Okay, next. Setelah membahas weather and seasons, kita lanjut ke pembahasan tentang simple present tense. Kita sudah pernah bahas ya simple present tense, yaitu tenses yang menceritakan atau mengekspresikan tentang kejadian yang sering dilakukan menggunakan verb one atau verb one plus s. Nah, di sini Miss akan membahas tentang adverbs of time-nya, keterangan waktunya. Apa saja keterangan waktu yang menandakan kalau kalimat itu adalah kalimat present tense. Pertama adalah always, yang artinya selalu. Always namanya selalu berarti kemungkinan terjadinya adalah 100%, 100%, terus-terusan terjadi. Lalu yang kedua adalah usually atau yang artinya biasanya. Kemungkinan terjadinya 90%. Tidak rutin dilakukan. Sekali ada, tidak dilakukannya. Lalu often atau frequently, yang artinya sering, yaitu sekitar 70%. Misalnya I often eat noodles, saya sering makan mie. Berarti kemungkinan 70% ya dalam seminggu misalnya bisa 4 kali. Sometimes, kadang-kadang kemungkinannya 50%. Lalu seldom atau rarely, yang artinya jarang. Pernah, tapi cuma sekali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi kemungkinannya about 10%, lalu terakhir never, tidak pernah, yaitu 0%. Paham? Next, terakhir tentang bentengan game atau permainan bentengan. Bentengan is a game which needs open space like field to play. Bentengan adalah game, mainan yang membutuhkan open space, lahan atau tempat yang luas untuk bermain, karena dia akan lari-larian. Bentengan is a game played by 2 groups. Dibagi dalam 2 grup, each consists of 4 to 8 people. Jadi masing-masing grup antara minimalnya 4, maksimumnya 8. How to play? Bagaimana cara bermain bentengan? Pertama, do home pimpa first. Jadi semua anak home pimpa to divide untuk menentukan the players into group. Jadi untuk menentukan mana yang masuk grup 1, mana yang masuk grup 2, atau mana yang masuk grup A, mana yang masuk grup B. Sesudah terbagi menjadi 2 groups, all of the team touch their forts. Nah, seperti ini. Kalau sudah terbagi menjadi 2 grup, masing-masing tim berkumpul di fortnya, bentengnya.
Nah, setelah itu, mulai nih bagi-bagi bagian, karena setiap grup consists of terdiri dari 4 posisi. Yang pertama attackers, penyerang. Penyerang tugasnya adalah find a gap, mencari celah to touch others fort. Jadi si penyerang tugasnya cari celah supaya bisa menyentuh benteng lawan. Bagaimana caranya dia bisa menyusup ke benteng lawan lalu menyentuh bentengnya. Lalu posisi kedua adalah spy, si mata-mata. Si mata-mata tugasnya ngapain? Dia look for, mencari the opponents atau lawan who haven't touched their fort. Jadi lawan yang jauh atau tidak menyentuh bentengnya. Nah, itu berarti mereka dalam kondisi kurang awas. Mereka bisa disentuh dan diambil menjadi tawanan. Bullies, mereka kerjanya ngapain? Mereka kerjanya attract, menarik perhatian opponent to be away from their fort. Jadi, mancing lawan supaya menjauhi bentengnya. Jadi kalau misalnya kamu mancing nih si kelompok lawan biar ngejauhin dari bentengnya, semakin dia jauh dari benteng, semakin besar kesempatan kamu untuk sentuh dia dan jadiin dia tawananmu. Lalu terakhir defenders. Defenders tugasnya ngapain? Dia guard the fort. Mereka harus jagain bentengnya. Jadi harus ada satu orang yang jaga benteng. Makanya tadi Miss bilang minimumnya harus 4, nggak boleh kurang dari itu. Lalu kalau sudah terbagi posisinya masing-masing, permainan dimulai dengan cara we become the prisoner. Kayak tadi Miss bilang, kamu akan menjadi tawanan if we get touch, kalau tersentuh sama lawan. Jadi kalau kamu nggak pegang bentengmu, kamu dalam keadaan di luar jauh dari benteng, kamu akan gampang tersentuh lawan dan bisa menjadi tawanan. Nah, gimana supaya saya nih misalnya tertangkap, supaya saya bebas, gimana caranya? Kamu bisa free, bebas, kalau ada timmu yang bisa nyentuh kamu balik. Jadi bawa pulang. Nah, cara dapat poinnya gimana? We will get a point. Salah satu grup akan dapat poin jika bisa touch the opponent's fort, bisa menyentuh grup benteng lawan dengan selamat tanpa tersentuh. Ya, tadi kan ada yang menyerang. Dia harus nyari celah nih biar bisa ngetap benteng lawan tanpa bisa kesentuh. Atau bisa catch all the enemies, tangkap semua musuhmu atau lawanmu. Jadi caranya dua, menyentuh benteng atau nangkap semua musuhmu. The game is over, dinyatakan over atau selesai when one group gets 5 to 10 points. Jika salah satu grup dapat 5 atau 10 poin. Jadi dinyatakan selesai. Tapi sebenarnya nggak ada aturan pasti sih, karena ini permainannya kan physical banget. Jadi kalau kamu udah tired, dua-duanya sepakat untuk berhenti ya bisa aja. Oke, if you have finished, take your book. Kita akan lanjut ke exercise 1. Cross the right answer. Silang jawaban yang betul. When do people like to swim? Kapan tadi orang-orang suka berenang? Di musim apa? Number 2. Tom is a lazy student. Murid yang malas. Kalau malas berarti dia titik-titik homework, titik-titik PR-nya. Often, sering, always, selalu, usually, atau never. Next, the sky is dark. Langitnya gelap. And titik-titik. Nah, tanda apa yang menandakan kalau itu akan hujan? People usually celebrate New Year's Eve, tahun baru, di musim apa? Next, exercise 2. Answer this following question. Yang ini dijawab. Where do the kids play bentengan game? Di mana anak-anak bermain bentengan? Tadi sudah dijelaskan. How many points? Berapa points yang harus didapatkan untuk menang? Who is in charge? Siapa yang bertanggung jawab to attract the opponent's attention? Tadi posisi apa yang tugasnya memancing perhatian lawan. Terakhir, what do the kids do to choose the group? Apa yang harus dilakukan untuk menentukan grup? Tadi ngapain dulu di awal? That's all about our today's discussion. Tadi weather sudah, season sudah, adverbs of time, of present tense sudah, lalu bentengan game sudah. Silahkan kerjakan latihan 1 dan latihan 2. Jika ada yang kurang dipahami, you can ask me by WhatsApp. Dan jika sudah selesai, seperti biasa, take a picture, kamu foto, and then send it to me melalui WhatsApp. That's all for today. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.